Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan permasalahan kami yang mana judul dari praktikum kali ini adalah SAR flavonoid terprenilasi. Pada kelompok kami terdiri dari, perkenalkan, nama saya Sandi dengan NIM 041 dan Wafika Alfia dengan NIM 047, Denora Situmorang dengan NIM 056, Vika Seputri dengan 086, dan Bella Veronica Simanjuntak dengan NIM 095. Baiklah, pada permasalahan pertama, itu permasalahan saya sendiri, yang mana flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam berada dalam bentuk glukosida atau mengandung rantai samping glukosa dalam bentuk bebas yang disebut aglikon. Beberapa senyawa flavonoid seperti guarecitine, camphorine, maiciretin, apigenin, luteolin, viselin, dan lain sebagainya terdapat pada sereal, sayuran, buah, dan produk olahannya dengan kandungan yang bervariasi serta sebagian besar memiliki sifat sebagai antioksidan. Namun dari sisi lain dikatakan bahwa flavonoid ini memiliki korelasi negatif. Apakah ini disebabkan karena flavonoid terlalu reaktif? Jelaskan. Bagi teman-teman yang ingin menjelaskan permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Bella Veronica mungkin mencoba menjawab permasalahan dari Sandi. Apakah ini disebabkan karena flavonoid terlalu reaktif? Antioksidan alami seperti flavonoid ini banyak terdapat pada minuman dan buah anggur. Nah, diketahui memiliki kontribusi dalam menghambat oksidasi LDL atau low density lipoprotein secara ex vivo. Nah, dengan ini menurut saya hal negatifnya timbul dari sini dikarenakan dalam minuman yang flavonoid buah anggur dapat memabukkan sehingga hal ini menyebabkan dampak negatif. Jawaban Bella kurang lengkap karena yang saya tanyakan apakah ini kurang kreatifan dari flavonoid atau bagaimana. Jadi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya lagi atau menambah, dipersilakan. Baiklah, saya Denora Situmorang akan mencoba menjawab atau melengkapi jawaban dari pertanyaan dari saudara Sandi. Menurut saya, hal itu terjadi karena terdapat korelasi negatif antara Baiklah, saya Denora Situmorang akan mencoba melengkapi jawaban dari saudara Sandi. Jadi menurut saya, hal itu terjadi karena terdapat korelasi negatif antara asupan flavonoid dengan resiko munculnya suatu penyakit, contohnya penyakit jantung koroner, yang merupakan efek kardioprotektif flavonoid. Antioksidan alami seperti flavonoid yang banyak terdapat pada minuman dan buah anggur diketahui memiliki kontribusi dalam menghambat oksidasi LDL atau low density lipoprotein. Secara ex vivo, aktivitas minuman anggur dalam melindungi LDL manusia dari oksidasi terdistribusi cukup luas di antara komponen-komponen fenolik utamanya. Kemudian dengan menggunakan model oksidasi in vitro untuk penyakit jantung atau in vitro oxidation model for heart disease, diketahui bahwa isoflavon, genistein, dan flavon hesperetin menunjukkan aktivitas antioksidan terikat lipoprotein atau IC15 yang lebih tinggi dari tocopherol. Terima kasih, itu adalah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Sandi. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa sebelumnya terima kasih atas jawabannya dari saudari Bella dan saudari Denora. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari pernyataan saya tadi di mana korelasi negatif itu antara asupan flavonoid dengan resiko itu bisa terjadi munculnya suatu penyakit, yang mana contohnya itu seperti jantung koroner. Antioksidan alami seperti flavonoid ini juga banyak terdapat pada buah anggur yang memiliki oksidasi LDL secara ex vivo. Kemudian kontribusi juga cukup luas di antara komponen fenolik utamanya. Kemudian
pada fitrol untuk penyakit jantung ini diketahui bahwa isoflavon, genistein, dan flavonone hesperetinnya itu menunjukkan aktivitas antioksidan terikat lipoprotein IC50 yang lebih tinggi dari tocopherol. Baiklah, itulah permasalahan dari saya. Selanjutnya permasalahan dari saudari Wafika Alfia. Kepada saudari Wafika Alfia, silakan. Baiklah, permasalahan saya yaitu dalam senyawa flavonoid terdapat gugus glikosida yang terikat pada gugus flavonoid yang menyebabkan flavonoid ini dapat larut dalam air. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pelarut mana yang dapat melarutkan flavonoid? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya mencoba menjawab permasalahan dari saudari Wafika. Nah, polar yang biasa digunakan untuk ekstraksi flavonoid itu yaitu metanol, aseton, butanol, etanol, air, dan isopropanol. Sedangkan aglikon flavonoid yang kurang polar misalnya isoflavon, flavanon, dan flavon, serta flavanol cenderung lebih mudah larut dalam ether dan kloroform. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban Vika. Di sini saya tidak setuju dengan jawabannya karena Vika hanya sekedar menyebutkan pelarut yang dapat digunakan. Jadi saya ingin ada yang menambahkan jawaban secara rincinya. Kepada teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, saya Bella Veronica akan mencoba menambahkan jawaban dari Vika. Nah, pemilihan jenis pelarut itu harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain selektivitasnya, kemudian kemampuan untuk mengekstrak, toksisitas, kemudian untuk diuapkan, dan harga pelarut. Nah, larutan pengekstraksi yang digunakan itu disesuaikan dengan tingkat kepolaran suatu senyawa yang diinginkan. Nah, menurut prinsip like dissolves like, suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Hal ini dikarenakan kemampuan dan sifat pelarut dalam melarutkan senyawa flavonoid berbeda-beda tergantung dari tingkat kepolaran pelarut itu sendiri dan senyawa yang akan diekstrak. Nah, pelarut polar yang biasa digunakan untuk ekstraksi flavonoid ini seperti yang sudah disebutkan Vika tadi, ada metanol, aseton, butanol, etanol, air, dan isopropanol. Sedangkan aglikon flavonoid yang kurang polar, misalnya ada isoflavon, flavonon, dan flavon, serta flavonol cenderung lebih mudah larut dalam ether dan kloroform. Bagaimana, Wafik? Baiklah, terima kasih kepada Bella dan Vika telah menjawab permasalahan saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pemilihan jenis pelarut ini harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu selektivitas, yang kedua kemampuan untuk mengekstrak, toksisitas, dan kemudahan untuk diuapkan harga pelarut. Nah, larutan pengekstrasi ini yang digunakan disesuaikan dengan kepolaran sesuai senyawa yang diinginkan. Nah, hal ini dikarenakan kemampuan sifat pelarut ini dapat melarutkan senyawa flavonoid yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kepolaran. Nah, pelarut polar yang bisa digunakan itu adalah metanol, aseton, butanol, etanol, air, dan isopropanol. Terima kasih. Lanjut kepada permasalahan yang ketiga. Baiklah, itulah permasalahan dari saudara Wafik. Kita lanjut ke permasalahan dari saudari Denora. Baiklah, lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahannya mengenai krisin merupakan salah satu senyawa turunan flavanon yang mudah disintesis dengan fluorogusinol. Karena krisin mudah disintesis, kenapa krisin mudah disintesis dengan fluorogusinol? Baiklah, apakah teman-teman ada yang bisa menjawab permasalahan saya tersebut? Baiklah, di sini saya ingin menjawab permasalahan dari saudari Denora. Baiklah,
di sini dari untuk produk-produk kosmetik. Oleh karena itu, perlu adanya modifikasi senyawa krisin agar diperoleh senyawa baru yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dari senyawa krisin awal. Nah, penentuan senyawa flavonoid dengan aktivitas modifikasi senyawa krisin ini dengan mengganti salah satu gugus H dengan gugus alkoksi. Gugus alkoksi yang digunakan yaitu etoksi, metoksi, propoksi, isopropoksi, tebutoksi. Berbagai gugus alkoksi dipilih untuk mengetahui pengaruh banyaknya karbon yang ditambahkan dan keruaan struktur terhadap aktivitas antioksidan. Gugus alkoksi dan hidroksi ini merupakan gugus pendonor elektron dan pengaktifasi cincin. Substituennya itu pendonor elektron mampu meningkatkan aktivitas antioksidan, sedangkan gugus penarik elektron akan menurunkan aktivitasnya sebagai antioksidan. Oleh karena itulah, krisin mudah disintesis oleh fluoroglucinol. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudara Sandi, tapi menurut saya jawabannya masih kurang lengkap. Tolong dijelaskan, apakah teman-teman bisa menjelaskan tentang penggantian gugus H yang dimaksud? Baiklah, di sini saya ingin mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Sandi tadi. Nah, penggantian gugus H senyawa krisin dengan gugus metoksi ini dilakukan pada posisi 3, 8, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen, yaitu pada R1, R4, R5, R6, R7, dan R8 untuk melihat pada posisi mana yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Setelah mengetahui posisi yang dapat meningkatkan aktivitas oksidan, kemudian dilakukan penggantian gugus pada posisi terpilih dengan gugus etoksi, propoksi, isopropoksi, dan T-butoksi. Semua atom karbon tersebut diharapkan memainkan peran penting dalam menentukan aktivitas antioksidan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudara Sandi dan Saudari Vika. Jadi dapat saya simpulkan bahwa senyawa krisin banyak terdapat madu dan Presley serta banyak dimanfaatkan untuk produk-produk kosmetik. Oleh karena itu, perlu adanya modifikasi senyawa krisin agar diperoleh senyawa baru yang memiliki aktivitas antioksidan dan lebih tinggi dari senyawa krisin awal. Penentuan senyawa flavonoid dengan aktivitas modifikasi senyawa krisin dengan mengganti salah satu gugus H dengan gugus alkoksi. Penggantian gugus H senyawa krisin dengan gugus metoksi dilakukan pada posisi 3, 8, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen. Kemudian dilakukan penggantian pada gugus posisi terpilih dengan gugus etoksi, propoksi, isopropoksi, dan T-butoksi. Semua atom karbon tersebut diharapkan memainkan peran penting dalam menentukan aktivitas antioksidan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah permasalahan kita akan lanjut ke permasalahan selanjutnya. Ini permasalahan dari Saudari Vika. Kepada Saudari Vika dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Sandi. Di sini permasalahan saya sendiri yaitu senyawa flavonoid bisa dikatakan tidak tahan terhadap panas dan senyawa ini juga mudah mengalami oksidasi pada suhu yang tinggi. Akan tetapi pada proses isolasi dilakukan proses penguapan yang merusak dari struktur flavonoid itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita menstabilkan agar senyawa flavonoid ini stabil dan tahan terhadap pemanasan pada proses isolasi? Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya Wafika Alfia dengan NIM 047 akan menjawab permasalahan dari Vika. Nah, jawabannya itu adalah dengan menggunakan pelarut, yaitu etanol. Nah, etanol ini memiliki toksisitas yang rendah, sehingga lebih efisien untuk digunakan dibandingkan dengan pelarut lain. Etanol dapat mengikat senyawa flavonoid yang terdapat dalam sampel, sehingga dapat mencegah kerusakan dari komponen flavonoid yang tidak tahan panas. Baiklah, kepada Saudari Vika. Baiklah, terima kasih Saudari Wafika. Sepertinya jawaban dari Saudari Wafika ini kurang melengkapi. Bagi teman-teman yang ingin mencoba melengkapi jawaban dari Saudari Wafika, dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya ingin menambah jawaban dari permasalahan saudari Vika. Menurut saya, kita dapat menstabilkan agar senyawa flavonoid ini stabil dan tahan terhadap pemanasan pada proses isolasi, yaitu dengan menggunakan pelarut misalnya etanol. Nah, etanol ini memiliki toksisitas yang rendah sehingga lebih efisien untuk digunakan dibandingkan pelarut lain. Etanol dapat mengikat senyawa flavonoid yang terdapat dalam sampel sehingga dapat mencegah kerusakan dari komponen flavonoid yang tidak tahan panas. Biasanya peneliti memiliki metode tanpa pemanasan atau penguapan untuk mengisolasi flavonoid karena takut komponennya itu akan rusak. Namun jika harus dilakukan penguapan diusahakan pada suhu yang rendah yaitu sekitar 40-60 derajat Celcius dan tidak lupa dengan penambahan pelarut etanol. Senyawa flavonoid ini tidak stabil terhadap perubahan pengaruh oksidasi cahaya dan perubahan kimia sehingga apabila teroksidasi strukturnya akan berubah dan fungsinya sebagai bahan aktif akan menurun bahkan hilang dan kelarutannya pun rendah. Nah, jadi kestabilan dan kelarutan dapat ditingkatkan dengan cara mengubah senyawa flavonoid tadi menjadi bentuk glikosida melalui sebuah reaksi kimia maupun enzimatik dengan bantuan. Baiklah, terima kasih atas tambahannya, Saudara Sandi. Nah, dapat saya simpulkan bahwa cara kita menstabilkan agar senyawa flavonoid ini stabil dan tahan terhadap pemanasan itu, yaitu yang seperti yang dikatakan tadi bahwa menggunakan pelarut, misalnya itu etanol. Nah, etanol ini memiliki toksisitas yang rendah sehingga lebih efisien untuk digunakan dibandingkan pelarut lain. Etanol ini dapat mengikat senyawa flavonoid yang terdapat dalam sampel sehingga dapat mencegah kerusakan dari komponen flavonoid yang tidak tahan panas. Nah, biasanya itu peneliti itu memilih metode tanpa pemanasan atau penguapan untuk mengisolasi flavonoid karena takut komponen itu akan rusak. Nah, namun jika harus dilakukan penguapan, itu diusahakan suhunya itu rendah, yaitu 40-60 derajat Celcius. Dan tidak lupa dengan menambahkan pelarut etanol. Nah, senyawa flavonoid ini tidak stabil terhadap perubahan pengaruh oksidasi, cahaya, dan perubahan kimia. Sehingga apabila teroksidasi, strukturnya akan berubah dan fungsinya sebagai bahan aktif akan menurun, bahkan hilang dan kelarutannya itu rendah. Kestabilan dan kelarutan ini dapat ditingkatkan dengan cara mengubah senyawa flavonoid menjadi bentuk glukosida melalui reaksi kimia maupun enzimatik dengan bantuan enzim transferase. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah permasalahan dari saudari Vika. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan bahas permasalahan dari saudari Bella Veronica. Kepada Bella, dipersilakan. Baiklah, sebagai berikut permasalahannya. Polifenol dan turunnya itu telah lama dikenal memiliki aktivitas antibakteri atau antimelanogenesis dan antimutagen. Nah, sebagai antioksidan, polifenol berperan sebagai penangkap radikal bebas penyebab peroksidasi lipid yang dapat menimbulkan kerusakan pada bahan makanan. Nah, senyawa flavonoid yang merupakan salah satu golongan dari polifenol sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatas. Mengapakah hal tersebut dapat terjadi? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Bella. Senyawa flavonoid yang merupakan salah satu golongan dari polifenol sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatas. Mengapa hal tersebut terjadi? Jadi menurut saya hal ini dikarenakan senyawa flavonoid memiliki energi yang tidak stabil terhadap setiap perubahan pengaruh oksidasi, cahaya, dan perubahan kimia sehingga sulit jika tidak stabil untuk digunakan di dalam kehidupan. Jadi itu jawaban dari saya kembalikan kepada saudari Bella. Baik, terima kasih kepada Denora. Namun di sini saya belum puas terhadap jawaban Denora. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban Denora? Baiklah, saya Wafika Alfia ingin menambahkan jawaban.
Nah, karena flavonoid itu memiliki energi yang tidak stabil terhadap reaksi-reaksi kimia, di mana apabila teroksidasi struktur flavonoid ini akan berubah dan fungsinya sebagai bahan aktif akan menurun bahkan hilang dan kelarutannya pun rendah. Kestabilan dan kelarutan flavonoid dapat ditingkatkan dengan cara mengubah senyawa flavonoid menjadi bentuk glikosida melalui reaksi kimia maupun enzimatik dengan bantuan enzim transferase. Senyawa-senyawa flavonoid yang umumnya bersifat antioksidan dan banyak yang telah digunakan sebagai salah satu komponen bahan baku obat-obatan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Vika dan Wafika yang telah menjawab permasalahan saya. Dapat saya simpulkan mengapa sampai pada saat ini golongan polifenol belum digunakan secara optimal itu karena flavonoid ini memiliki energi yang tidak stabil terhadap reaksi-reaksi kimia, di mana apabila teroksidasi struktur flavonoid ini akan berubah dan fungsinya otomatis berubah sebagai bahan aktif akan menurun bahkan hilang dan kelarutannya rendah. Nah, kestabilan dan kelarutan flavonoid ini dapat ditingkatkan dengan cara mengubah senyawa flavonoid menjadi bentuk glikoksida melalui reaksi kimia maupun enzimatik dengan bantuan enzim transferase. Nah, senyawa-senyawa flavonoid yang umumnya bersifat antioksidan dan banyak yang telah digunakan sebagai salah satu komponen bahan baku obat-obatan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari permasalahan Bella. Baiklah, di akhir diskusi inilah hasil dari permasalahan kami semua yang mana judulnya yakni terflavonoid terprenilasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.